sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dari Yohanes pasal 5 ayat 44, yaitu di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Songodia maatong tarbain hamu gabe porsea, aina masih jaloan sangat dohamu sama hamu. Alayanggo sangat nasiat debata nasa sadai dan didului hamu. Ima sana. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah menerima pujian dari sesama kita? Tentu setiap kita pasti pernah dipuji. Apakah oleh karena kebaikan, oleh karena kerajinan, oleh karena talenta yang kita miliki dalam bermain musik, atau juga dalam paduan suara. Sesungguhnya ketika kita dipuji, baiklah kita boleh semakin merendahkan hati kita dan semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan lebih lagi, tetapi bukan tujuan alamatnya supaya kita dipuji, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengan segala apapun yang kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab kita perlu hati-hati dengan pujian, karena bisa saja itu bukan berasal dari hati yang tulus, yang benar-benar menyatakan apa yang sesungguhnya, apa adanya. Tetapi bisa saja pujian itu hanya merupakan upaya untuk menyenangkan hati kita saja. Padahal faktanya tidaklah seperti pujian yang disampaikan. Apalagi kalau dalam kehidupan kita sampai dengan kita terjangkiti dengan virus haus pujian, di mana orang-orang yang terjangkiti dengan virus haus pujian, maka di dalam hidupnya orientasinya hanyalah sibuk untuk mencari pujian, popularitas, pengakuan, maupun kehormatan dari sesama. Di mana orang-orang yang terjangkiti dengan virus haus pujian mengharapkan bahwa diri mereka lah yang menjadi pusat perhatian, bahwa diri mereka lah yang menjadi sentral dari segala sesuatunya, sehingga ketika ada yang mencoba untuk melakukan lebih dari apa yang kita lakukan, maka kita akan menganggapnya sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai saingan yang harus dihancurkan dan disingkirkan, bukan malah bersyukur dengan talenta, kemampuan, atau dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh orang lain yang melebihi kita, yang seharusnya bisa menjadi tempat kita boleh belajar supaya kita bisa
melakukan lebih lagi seperti orang lain yang telah melakukan lebih. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli hukum Taurat dan sebagainya, yang menganggap Yesus itu sebagai rival, sebagai saingan. Karena selama ini mereka menganggap diri yang ditokohkan, yang dihormati, yang dihargai, yang dipuja dan dipuji, sehingga kehadiran Yesus dianggap menjadi saingan yang harus disingkirkan dan harus dibunuh. Inilah kritik yang disampaikan oleh Yesus atas tokoh-tokoh agama pada waktu itu, atas ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi, di mana di dalam ayat ini disebutkan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, di mana mereka melakukan keagamaan mereka hanya untuk sebatas mencari penghormatan, penghargaan dari manusia. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka menerimanya dari manusia, tetapi sayangnya bukan dari Allah. Karena apa? Karena hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka hanya sibuk untuk mempromosikan diri mereka kepada orang lain. Semua yang mereka lakukan, termasuk di dalam kehidupan keagamaan mereka, hanya merupakan sandiwara iman. Ketika hanya sandiwara iman, maka sifatnya hanya sementara. Ketika sudah kelihatan yang aslinya oleh sesama, bukan dipuji, malah menjadi dicibir, diejek, karena dia kehidupan kemunafikannya, kepura-puraannya diketahui oleh orang lain. Hal inilah yang berbeda yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya yang menjadi sentral dari segala sesuatu apa yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini adalah supaya nama Allah dipermuliakan, supaya hanya nama Allah yang diagungkan. Karena itu, marilah kita, ketika kita melakukan apapun itu, berbuat kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, jadikan Allah menjadi sentral, pusat dari apa yang kita lakukan itu, supaya ketika apa yang kita lakukan itu ditolak orang lain, kita tidak menjadi kecewa. Meskipun kita telah berbuat tidak hanya yang baik, tetapi yang terbaik, sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika berhasil dan diterima oleh orang lain, kita tidak menjadi jatuh ke dalam kesombongan rohani, sebab kita melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.